Ketemu lagi di Ace Friends Talks dan kali ini kita punya bahasan yang lagi hangat diomongin hampir semua pengguna skincare. Betul. Yaitu kita mau ngomongin Sunscreen 101. Kali ini nih kita mau bahas soal sunscreen nih. Jadi sunscreen itu apa sih sebenarnya? Kenapa sih heboh banget orang-orang pada pakai sunscreen gitu ya? Kayak kalau udah pakai skincare percuma katanya kalau mau pakai sunscreen. Gitu. Apa sih yuk sunscreen itu apa yuk? Jadi sunscreen ini adalah alat bantu ya untuk mencegah, karena kita ini hidup di dunia yang ada sinar UV. Apalagi Indonesia nih, tropis ya. Tropis itu lebih di ini tahu nggak, pelajaran SD kita itu ada di garis khatulistiwa di mana paparan sinar mataharinya tuh kenceng banget gitu ya. Iya, itu kalau kita waktu masih SD, zaman sekarang bayangin yang ozonnya udah semakin menipis, berarti sinarnya itu lebih bahaya lagi. Langsung gitu ya. Saringan filternya tuh di atas tuh udah minim tuh sekarang karena polusi gitu ya. Pencemaran udara dan lain-lain. Change-nya juga udah parah. Jadi memang sunscreen ini adalah metode yang paling baik untuk menghalangi sinar-sinar tersebut masuk ke kulit kita gitu ya. Jadi seperti perisai gitu ya, shield. Betul. Bener nggak? Kayak gitu ya. Nah kalau misalnya nih kita nggak pernah pakai sunscreen nih, emang apa sih yang akan terjadi sama kulit kita? Kan banyak juga yang kayak aku nggak pernah pakai sunscreen, kayak baik-baik aja tuh kulit aku gitu. For now, untuk sekarang, iya. Karena ini kita ngomonginnya jangka panjang gitu. Walaupun banyak juga yang jangka pendek itu udah kelihatan. Misalnya apa yuk? Contohnya, anak gue. Anak gue itu di sini ada dark spot. Anak lo umur berapa gue tanya? 8 mau 9. Udah ada dark spot. Udah ada dark spot. Gak lo pakein sunscreen? Akhirnya gue pakai. Karena apa, lo nggak mengira kalau anak kecil udah butuh gitu ya? Gue nggak mengira seperti itu. Gue tahu semua yang punya kulit ini butuh sunscreen. Tapi gue waktu itu selalu berpikir sunscreen ini untuk membersihkannya ini agak susah. Dan di anak-anak tahu sendiri dong ya kan, ada aja alasannya gitu. Untuk pakai pelembab muka aja mereka susah gitu, apalagi untuk membersihin muka secara menyeluruh. Jadi ya akhirnya, tapi pas dia gue lihat udah ada dark spotnya, nggak bisa enggak gitu. Oke, jadi mungkin itu sunscreen formula skincare yang zaman dulu kali ya, yang masih susah dibersihin, terus kayaknya apa namanya? Ini akan kepel, lo tau kepel nggak? Kita jelasin sih kenapa ini ada yang susah, ada yang enggak gitu. Lo tau nggak kepel? Kayak tebel gitu di muka, terus udah gitu kalau udah habis lo pakai tuh kayak muka lo tuh bagaikan tambang minyak gitu, ya berminyak-minyak gitu loh, kayak lo lagi ke pantai terus habis itu lo pakai sunscreen tuh langsung berminyak gitu rasanya kan gitu. Kalau di pantai sih enak-enak aja ya, tapi gue kalau lagi di kantor terus abis itu kayaknya nggak enak banget ya, yang ada ntar sama temen sebelah diliatin, ini anak kenapa ya mukanya tuh berminyak. Dan itu cuman kayak sama temen sebelah. Kalau misalkan orang yang kayak gue nggak tahanan udah keburu gue cuci duluan. Nah makanya itu dia. Tapi kalian tahu nggak sih kalau ternyata ya di dalam ruangan pun kita butuh sunscreen loh. Nah loh, kenapa begitu? Ya kan, karena ternyata sinar UVA, UVB, UVC itu tuh bisa nembus kaca ya. Betul. Bisa nembus kaca, lo di mobil lo juga bisa kena gitu kan, di dalam ruangan juga bisa kena. Terus ada yang ngomong gini, orang kamar gue, kantor gue gelap gulita, enggak jendelanya ditutup gitu. Ada lagi ya ternyata ya. Selalu ada. Gimana tuh yuk? Jadi sekarang gue jelasin dulu ya. Kalau misalkan kita tuh menghindari apa yang kita hindari. Jadi yang tiga sinar yang tadi Kak Winda sebutin, UVA, UVC. Pertama itu yang paling bahaya itu UVA. Karena apa? Gelombangnya paling panjang. Nah, apa tuh, gue nggak ngerti tuh gelombangnya paling panjang. Setiap sinar ini punya masing-masing gelombang. Dan yang terpendek itu adalah UVC, makanya sebenarnya ini nggak kita hitung. Jadi sebenarnya kenapa ada SPF, ada PA? Ini SPF ini adalah dari UVB kalau nggak salah ya. SPF itu singkatannya dari Sun Protection Factor ya. Gitu. Nah kalau PA-nya ini dari UVA. Jadi kalau sebenarnya ini cuma sebutan yang hanya berlaku lately di Asia, karena memang PA ini diciptainnya di Jepang.
Kalau kita ke Amerika, ini disebutnya broad spectrum. Jadi PA sama broad spectrum itu sami mawon guys. Jadi kalau beli sunscreen dilihat ada tulisannya broad spectrum, berarti cek oke gitu. Atau ada tulisannya PA plus oke juga gitu ya. SPF dan PA plus. Dan pasti harus ada SPF-nya dong, sun protection factor-nya. Kalau enggak masa cuma broad spectrum nggak ada SPF itu juga nggak mungkin ya. Berarti abal-abal tuh ya kalau kayak gitu ya. Ya makanya kita kembali lagi harus membaca semua produk yang kita pakai. Di dalam rumah pun ternyata butuh karena bukan cuma sinar matahari. Ternyata apa yang kamu pegangin setiap hari? Gadget. Apa yang kamu pegangin setiap hari? Apa yang kamu goreng setiap hari? Tadi dulu kalau goreng masih jauh itu buat ibu-ibu ya. Jadi ternyata gadget kita tuh memantulkan blue light, di mana blue light itu juga menimbulkan radiasi ke kulit seperti UVA, UVB, UVC. Gila, kaget gak lo? Kaget gak lo? Gue juga kaget. Terus masak, ternyata kompor juga mengeluarkan radiasi ya. Jadi intinya di dalam rumah pun, di dalam ruangan pun, di dalam kantor pun yang katanya jendelanya ketutup semua atau pakai filter tetap harus pakai sunscreen. Itu intinya ya. Oke, nah sekarang gue mau nanya nih yuk, apa bedanya? Ini kan macam-macam banget di sunscreen di pasaran ya. Gue juga kadang-kadang bingung gitu, milihnya yang mana? Ini ada chemical, ada physical, ada hybrid. Nah itu apa tuh? Bingung banget, pusing banget. Tadi kan kita udah bahas kalau SPF itu artinya apa, gitu ya. Broad spectrum artinya apa, PA itu artinya apa. Nah sekarang ada chemical, physical, hybrid. Itu apa itu? Oke. Kalau kita nanya chemical atau physical, yang kita sebut dari chemical dulu ya. Chemical ini sunscreen yang dibuat dari bahan-bahan chemical. Kimia maksudnya? Ya, kimia. Contohnya adalah oxybenzone dan teman-temannya. Nah, tapi bahan-bahan chemical ini yang ngebuat sunscreen ini ringan. Oh, jadi kalau disebut chemical belum tentu buruk guys. Ya gitu ya. Jadi nggak buruk dong. Nggak buruk. Ini pilihan berarti ya. Ini pilihan. Jadi nggak ada yang jelek nih dari chemical, physical atau hybrid itu nggak ada yang jelek. Ini perbedaannya masing-masingnya. Iya. Nah kalau physical ini sunscreen yang dibuat dari bahan-bahan mineral seperti titanium dioxide, zinc dioxide. Jadi ini adalah bahan mineral. Disebut juga si physical ini adalah mineral sunscreen, ada yang disebutnya kayak gitu. Dan ini memang dia itu lebih teksturnya lebih tebal. Oh oke. Nah tapi jadi jangan salah, ada plus minusnya juga. Ada plus minusnya juga ya. Masing-masing. Jadi agak tebal tuh maksudnya mungkin ada timbulkan white cast ya. White cast tuh kalau dipakai ada kelihatan agak putih-putih, agak selubung putih gitu ya. Yang putih itu si titanium dioxide. Iya. Jadi bukan selalu jelek juga karena keunggulannya apa yuk? Nah, gini, kalau klaimnya ya, klaimnya ini kalau chemical ini adalah dia dari sinar UV ini diserap dijadiin panas. Kalau si physical dia klaimnya ini menyerap dipantulkan ya. Tapi jadi gitu. Faktanya kalau untuk si physical ini mereka menyerapnya itu hanya menyerapnya ini hanya 10-20%. Jadi sebenarnya tetap aja dia pakai cara yang dijadiin panas juga. Gitu. Itu ada source-nya tuh. Ada risetnya. Ada risetnya. Jadi sebenarnya nanti bisa baca risetnya di sini ya, lebih lengkapnya lagi ya. Jadi sebenarnya gini, ini hanya tips and trick aja sih untuk memilih apa yang kulit kalian butuhkan. Jadi option. Nah, tapi sekarang ada lagi nih yang baru, sunscreen hybrid. Nah, itu gimana tuh? Ya hybrid kayaknya sih ini sih perpaduan dari bahasanya gue tangkap tuh kayak perpaduan dari mineral dan chemical sunscreen gitu betul. Jadi orang tuh bisa mengcombine deh gitu. Mungkin terlalu banyak persepsi lebih bagus ini, lebih bagus itu, tapi sebenarnya kita lurusin aja, sebenarnya sama aja, tergantung kalian itu butuhnya apa. Karena kalau untuk beberapa memang orang yang sensitif itu kurang bisa pakai yang chemical, tapi di physical itu juga terlalu berat gitu. Gini ya, gue pernah ada pengalaman temen gue itu kulitnya memang berminyak tipenya gitu ya, berminyak dan dia itu banyak blackhead gitu ya. Nah dia tuh bilang sama gue tuh kalau pakai sunscreen yang mineral, artinya yang ada white cast gitu ya, itu tuh
nggak bisa gue pakai hari-hari gitu. Nah, Jadi kalau itu gue pakai juga. hari-hari ke kantor itu langsung kayak muka gue tuh kayak ketutupan dan berminyaknya tambah parah dan komedonya dia tambah parah gitu. Iya. Jadi dia akan pakai si physical sunscreen itu kalau misalnya dia lagi ke pantai atau dia lagi outdoor banget tuh, misalnya dia lagi pergi ke Bali atau kemana gitu yang panas banget, dia akan pakai itu. Kenapa? Karena emang direct kan sunlightnya, jadi memang cepet tuh untuk cover dan nggak perlu waktu tunggu gitu. Nah, tapi kalau dia ngantor hari-hari gitu berkegiatan, dia tuh lebih pilih yang chemical karena memang nggak berat di mukanya dia. Nyaman. Terus udah gitu dia juga bisa pakai make up di atasnya tuh tanpa ngerasa kayak greasy gitu loh. Betul. Berminyak Bener gitu. kok, itu. Nah terus habis itu ada juga nih yang suka dibingungin sama orang-orang ya, kok apa sih, tadi kita udah bahas nih SPF gitu, tapi kok ada SPF 30, ada SPF 15, ada SPF 30, ada SPF 40, 45, 50, malah terakhir gue lihat di drugstore itu ada loh satu produk brand beberapa yang jualnya tuh SPF 100, gila loh. SPF 100 gitu, itu bagaikan kita mau jalan di padang pasir, maksudnya kita pakai SPF 100. ini yang common banget sih, dan memang banyak banget orang yang nggak tahu gini artinya yang tertulis misalkan di box SPF 30. Intinya seperti ini. Jadi kita di bawah matahari itu berapa menit sampai kita kebakar? Taruhlah 10 menit ya, kita udah kebakar. Nah, kalau 30 berarti 30 dikali 10 sama dengan 300 menit. Si sunscreen ini bisa melindungi kita selama 300 menit. Oh, ya. Wow. Sama seperti itu ya, 40, 50 sama aja, tinggal dikaliin. dikaliin. Jadi kalau mau pergi gitu, lagi naik gunung atau apa, coba dihitung dulu sunscreennya udah pas belum. terus nah, iya, terus jadi kita tadi kan udah ngitung nih berapa 300 menit, berapa ratus menit. Oke, ada juga yang bilang, gua mah maunya SPF-nya paling banyak gitu. Sebenarnya nih kalau gue bisa gambarin chartnya, gue kan gambarin chartnya. Itu ada table-nya gitu. Pada kenyataannya efektivitas dari SPF 30 sama 50 ini hanya berbeda 1%. Jadi kalau dilihat dari grafik, itu grafiknya bentuknya gini nih, landai gitu. Bedanya jadi cuma 1%. Bedanya cuma 1%. Jadi yang membedakan tuh apa dong? Yang membedakan ya cuman ininya aja, yang ini 50, yang ini 30. Jadi menurut gue sebenarnya nggak ada bedanya gitu. Atau jarak reapply-nya mungkin beda? Enggak juga. Jangan lupa kita semua ini kan udah pakai gadget canggih-canggih. Silakan dicek, di sini ada UVI yang namanya ultraviolet index ya. UVI ini, nah ini bisa dicek UVI-nya berapa. Sebenarnya kita nggak harus selalu terpatok sama 2 jam atau berapa jam. Cuma kita lihat juga kita itu kegesek-gesek nggak kulitnya, ya kena air nggak? Oh gitu, iya, jadi ya kalau kan? misalnya buat berenang ya harus pakai yang waterproof dong tentunya. Betul. Gitu ya. Atau kalau nggak, maksudnya setiap 5 menit reapply gimana ya, ribet amat ya. Banget abisnya nanti ya. Jadi intinya 30 sama 50 sama aja. Cuman bahkan rata-rata di sunscreen SPF 50 itu teksturnya sangat-sangat heavy. Oke. Jadi bedanya semakin tinggi formulanya, SPF-nya, dia akan semakin thick gitu ya. Harus. Sepertinya seperti itu. Harusnya seperti itu. Oke. Jadi guys, bedanya cuma 1%. Ya, yang paling penting adalah kamu pertama, aku mau kasih tips nih. Oke, kalau gitu aku bikinin tips memilih sunscreen yang baik. Pertama adalah udah pasti harus sesuaikan dengan jenis kulit kamu. Terus kedua, sesuaikan juga dengan kegiatan kamu, ya kan? Kalau misalnya emang butuh yang waterproof, ya kamu harus pakai yang waterproof. Tapi kalau misalnya kamu cuma di dalam ruangan aja, mungkin kamu cukup pakai yang 15 sampai 30 gitu kan ya. Terus kalau kamu mau di pantai tanpa berenang, berjemur misalnya, mungkin ada baiknya kamu pakai yang 50 atau 100. Tapi jangan lupa harus reapply, karena kalau cuma pakai sekali terus nongkrongnya seharian, sama aja ya gitu kan. Jadi pilih juga yang kandungannya tuh, nah kalau sekarang tuh mungkin lebih enak ya karena ada hybrid tadi ya, ada sunscreen hybrid yang bisa memenuhi kebutuhan macam-macam kulit. Betul. Juga banyak benefit tambahannya ya kan, kadang-kadang ada moisturizer-nya tambahannya, ada vitamin B5-nya, ada antioksidannya gitu. Jadi ya sekarang udah banyak banget pilihannya, jadi kamu tetap harus pinter membaca label yang ada di skincare kamu, dan jangan lupa kalau misalnya yakin research di sumber yang benar. Ya, sumbernya yang harus terpercaya ya. Gitu. Jadi intinya kita ini ditanya harus nggak pakai sunscreen? Harus. Nggak bisa nggak gitu. Kalau nggak sama aja bohong gitu. Semua kegiatan skincare kita yang udah
banyak macamnya dan bagus-bagus itu akan percuma kalau misalkan kita nggak pakai sunscreen. Iya, contoh nih ya, kalau kamu malam pakai retinol nih, udah keren-keren, cakep. Ada loh kejadian temen gue kayak gitu. Dia pakai retinol tiap malam. Dia seneng banget sama hasilnya, maksudnya emang bagus banget gitu kan. Dong besokannya dia suka lupa pakai sunscreen, kadang pakai, kadang enggak. Rimbusan loh. Karena dia nggak ngerti. Dia pikir pertama itu karena retinolnya. Ternyata bukan. Jadi kalau emang udah pakai skincare, jangan lupa ujung tombaknya aja lah. Iya, Ujung tombaknya adalah sunscreen. Nah, nanti di atas sunscreen kalau mau make up lagi silakan, ya kan. Nah, coba bagi-bagi pengalaman kamu seputar pemakaian sunscreen di kolom komentar ya. Nanti bisa sharing-sharing juga ke kita. Dan kalau kamu punya topik-topik yang pingin kita bahas, kasih tahu aja. Sampai ketemu lagi di Ace Friends Talks berikutnya. Dadah.